Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asy'ari, saya dari Prodi PJJ Informatika kelas IF 601. Pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang didoseni oleh Bucian Ramadona Hassoltin Eskom Mkom. Ini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang analisis studi kasus sistem peminjaman buku di perpustakaan. Yang pertama terkait identifikasi entitas, yang mana terdapat 3, yaitu ada anggota, bagian, dan pimpinan. Anggota tersebut di mana ada pengguna atau peminjam buku di perpustakaan, bagian pengadaan yaitu bertanggung jawab untuk menambah buku ke dalam sistem dan memastikan stok buku tersedia, dan yang ketiga pimpinan yaitu menerima laporan peminjaman dan daftar pengeluaran buku. Analisis yang kedua yaitu tentang kebutuhan fungsional, yang mana terdapat beberapa poin diantaranya yaitu pendaftaran anggota, pencatatan buku, peminjaman buku, dan yang terakhir pelaporan. Pendaftaran anggota ini yaitu mencatat data anggota baru dan mencetak kartu anggota. Pencatatan buku dengan buku yang ada di perpustakaan harus tercatat dalam sistem. Peminjaman buku yaitu mengelola peminjaman buku, memeriksa ketersediaan buku, dan mencatat peminjaman serta mengeluarkan bukti peminjaman. Dan yang terakhir, kebutuhan yaitu tentang pelaporan, yaitu mencetak laporan pinjaman dan daftar pengeluaran buku untuk pimpinan dan bagian pengadaan. Analisis yang ketiga yaitu data yang diperlukan, di mana ada 3 data yang sangat diperlukan pada data peminjaman buku perpustakaan ini. Yang pertama yaitu anggota, 2 buku, dan yang terakhir yaitu peminjaman. Anggota sendiri ada beberapa data yaitu ID anggota, nama, tanggal lahir, dan tanggal daftar. Yang kedua buku yaitu ada ID buku, judul, penerbit, dan pengarang, serta stok buku tersebut. Dan yang ketiga yaitu peminjaman, yang mana terdapat nomor peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID anggota, dan ID buku. Analisis yang keempat yaitu diagram konteks, yang mana diagram konteks ini menunjukkan hubungan antara sistem peminjaman buku dan entitas eksternal seperti anggota, bagian pengadaan, serta pimpinan. Data yang mengalir melalui sistem meliputi yaitu yang pertama data anggota dan buku, yang kedua kode buku pinjaman dan kartu anggota, dan yang ketiga yaitu bukti peminjaman dan laporan pemakaian buku. Lanjut, analisis yang kelima yaitu data flow diagram atau DFD. DFD yang pertama yaitu pada level 0, di mana memperlihatkan proses utama seperti pendaftaran, pencatatan buku, peminjaman, dan pelaporan. Yang kedua yaitu DFD level 1. Setiap DFD ini merinci setiap proses utama menjadi subproses seperti pencatatan data anggota, pencarian status buku, peminjaman buku, dan pelaporan. Dan yang keenam dari analisis kita yaitu pemodelan data atau diagram R. Mana ada 2 diagram yaitu diagram entitas dan relasi. Pemodelan data entitas ini ada anggota, buku, peminjaman, dan relasi yaitu anggota meminjam buku, buku dicatat dalam sistem, lalu peminjaman memiliki bukti dan status pengembalian. Analisis yang ketiga yaitu terdapatnya kamus data. Kamus data ini mendefinisikan setiap elemen data yang digunakan dalam sistem, seperti kode anggota, nama anggota, ID buku, dan stok buku. Format data termasuk karakter dan numerik. Lalu yang ketiga lanjut ke 8 yaitu spesifikasi proses, di mana terdapat beberapa proses ya. Dari proses yang pertama yaitu mencari data anggota,
Yang kedua yaitu rekam data buku, proses 4.1 rekam peminjaman, dan proses 4.3 yaitu update buku. Yang mana setiap proses memiliki bagian atau fungsi masing-masing dari pendataan atau perpustakaan ini. Lanjut, jadi kesimpulan dari analisis yang kita buat ini yaitu sistem peminjaman buku di perpustakaan ini mencakup proses pendaftaran anggota, peminjaman buku, pencatatan buku, serta pelaporan peminjaman dan pengeluaran buku. Pemodelan dengan DFT dan diagram R juga membantu dalam merancang dan memahami alur serta struktur data dalam sistem. Proses-proses tersebut dikendalikan dengan validasi untuk memastikan kelancaran operasi perpustakaan. Nah, mungkin cukup sekian analisis dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.